sahabat Bunda Bidan, jumpa lagi dengan saya Bidan Eva di channel Bunda Bidan yang akan membahas berbagai permasalahan dan solusi kesehatan perempuan secara simpel dan berbasis. Hai sahabat Bunda Bidan, jumpa lagi dengan saya Bidan Eva di channel Bunda Bidan yang akan membahas berbagai permasalahan dan solusi kesehatan perempuan secara simpel dan berbasis. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang sangat menjadi perhatian besar bagi sahabat Bunda Bidan yang pengen tahu dalam mempersiapkan persalinannya. Dan mungkin membuat Bunda berpikir mungkin ini sebuah metode yang akan dipilih dalam proses persalinannya nanti. Banyak metode yang digunakan dalam melewati proses persalinan, di mana sebenarnya semua metode ini bertujuan untuk menurunkan kecemasan, menurunkan nyeri persalinan, dan membantu sahabat bidan untuk melewati kala 1 dan 2 persalinan dengan sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Apa sih itu metode tiup-tiup? Metode tiup-tiup ini merupakan sebuah metode teknik pernapasan. Dari zaman dahulu sebenarnya metode ini telah digunakan di berbagai aspek dalam kehidupan. Di antaranya ada metode untuk menurunkan kecemasan, kemudian ada juga metode yang latihan untuk memperkuat otot paru yang namanya balloon blowing. Ini yang digunakan dalam pada pasien dengan masalah paru kronis, di mana tujuan latihan ini menggunakan sistem pernapasan ini untuk meningkatkan kapasitas paru, kemudian meningkatkan kemampuan parunya. Jadi ini perlu dilatih, maka digunakan balloon blowing tadi. Dan ini pada akhirnya juga digunakan dalam berbagai teknik. Contohnya dalam mengatasi stres, dalam kehamilan dan yoga sudah sering juga digunakan. Nah, kan tetapi dalam persalinan sedikit dimodifikasi sehingga metode ini bisa digunakan dalam berbagai proses persalinan. Metode tiup-tiup atau relaksasi pernapasan ini ternyata banyak sekali memberikan manfaat. Dari berbagai jurnal yang ada, terbukti bahwa metode napas ini mampu menurunkan kecemasan ibu dalam persalinan, di mana dengan metode ibu berfokus pada sistem cara bernapas yang benar dengan menarik napas pelan dan kemudian membuang secara perlahan-lahan, mampu mengalihkan perhatian ibu terhadap nyeri yang muncul dalam proses persalinan. Hal ini akan membantu dalam persepsi nyeri ibu sehingga akan menurunkan skala nyeri dalam proses persalinan. Dan kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan kadar saturasi oksigen. Menarik napas yang dalam akan membantu masuknya udara oksigen ke dalam paru. Dengan jumlah udara yang oksigen yang mencukupi ini, maka akan meningkatkan kadar saturasi oksigen ibu. Selanjutnya, manfaat lain adalah meningkatkan kemampuan kapasitas paru menampung oksigen. Terutama bila ibu selama hamil sudah melakukan latihan ini, akan membantu meningkatkan kapasitas paru dalam menampung oksigen. Jadi kita tahu bahwa selama hamil, karena adanya penekanan dari uterus dan perubahan-perubahan fisiologisnya, maka kemampuan paru untuk menampung itu menjadi lebih kecil dan lebih pendek. Nah, dengan dilatih teknik pernapasan tadi, teknik napas dalam dan tenang, ini akan mampu meningkatkan kemampuan kapasitas dari paru menampung oksigen. Kemudian manfaat lain adalah mengurangi risiko robekan jalan lahir. Metode tiup-tiup yang digunakan pada kala 2 persalinan atau pada waktu ibu akan mengedan, ini akan memberikan manfaat di mana
ini akan membantu ibu untuk tidak mengedan secara paksa pada waktu kala 2. Dengan tidak mengedan bukan berarti bayi tidak akan lahir. Jadi ibu perlu ketahui bahwa walaupun kita tidak mengedan, kalau dalam proses yang fisiologis ya saya ngomong, ini secara normal dengan terjadi pembukaan jalan lahir, kepala bayi akan turun dengan adanya kontraksi. Jadi secara fisiologis dia akan turun mengikuti alur jalan lahir. Dan pada waktu ibu bila kepala janin sudah di depan pulpa atau mulut vagina selebar 5-6 cm, dengan teknik pernapasan tiup-tiup ini akan mengurangi ibu mengedan dengan memaksa, sehingga memberikan kesempatan kepala janin untuk menyesuaikan diri dengan pintu jalan lahir. Jadi dengan adanya jeda tadi akan menyebabkan kesempatan antara kepala menyesuaikan dengan jalan lahir, sehingga pada waktu kontraksi berikutnya muncul akan ada dorongan secara alami lagi. Maka dengan dorongan perlahan-lahan ini akan mengurangi risiko robekan pada jalan lahir. Manfaat berikutnya adalah mempercepat kala 2 dengan menurunnya kecemasan ya selama persalinan dan meningkatnya kadar oksigen yang cukup untuk ibu dan bayi. Ini akan menjamin kesehatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Dan kemudian dengan menurunnya kecemasan, maka kadar oksitosin akan keluar dengan baik. Oksitosin ini adalah hormon cinta yang membantu kontraksi dari rahim yang akan mendorong bayi secara alami. Maka dengan kecemasan yang menurun, produksi oksitosin yang meningkat, maka ibu akan mengalami kontraksi yang baik, dan ini akan membantu sekali dalam mempercepat kala 2 persalinan. Dan kemudian penelitian berikutnya membuktikan bahwa dengan metode pernapasan yang baik atau metode tiup-tiup ini meningkatkan skor Apgar atau kebugaran bayi yang baru lahir. Jadi beberapa jurnal menyatakan bahwa ibu yang melahirkan dengan teknik pernapasan yang baik dan benar ini memiliki skor Apgar atau kebugaran bayi rata-rata adalah 8. Ini kategori yang sangat baik, di mana bayinya mungkin pernapasannya cukup, kemudian warnanya merah dan kebugarannya baik. Dan inilah kelahiran yang kita tunggu-tunggu. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode pernapasan tiup-tiup ini atau metode pernapasan relaksasi ini, sehingga metode ini bisa bekerja secara efektif dan pernapasannya dilakukan dengan benar. Salah satunya adalah dengan metode menghirup udara secara perlahan-lahan. Ingat, dalam menggunakan metode ini pernapasannya tidak boleh terburu-buru. Kita tahu dalam persalinan pada saat seorang ibu panik, biasanya ibu-ibu akan bernapas secara pendek seperti, dan ini pernapasan seperti ini tidak efektif karena pernapasan ini hanya terhenti di tenggorokan dan tidak masuk ke dalam paru-paru yang sangat berperan dalam proses sirkulasi pernapasan. Nah, dengan metode yang digunakan secara perlahan-lahan seperti menarik pelan-pelan, ini akan membuat kapasitas udara yang masuk menjadi lebih maksimal. Dan kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menghembuskan udaranya pada waktu setelah menghisap, itu hembuskan secara perlahan-lahan. Jadi tidak. Nah, ini merupakan sebuah metode yang salah. Tapi kalau kita sedang panik, itu biasanya sering kita lakukan tanpa sadar. Sebenarnya kita bernapas sehari-hari juga kita bernapas, tapi metode yang benar itu sering salah terjadi pada waktu terjadi kepanikan. Kemudian hal penting lainnya adalah tingkatkan fokus pada napas. Jadi pada waktu ibu menarik napas, rasakan udara yang masuk melalui hidung dan masuk ke dalam paru-paru kita. Dan rasakan bagaimana udara itu keluar melalui mulut kita secara perlahan-lahan. Nah, untuk pada kala 1 biasanya kita menggunakan teknik menghembus pelan-pelan tanpa suara. Dan jangan lupa dalam proses ini, dalam teknik napas ini, selalu tanamkan sugesti positif dalam melewati proses persalinan. Kalau pada kala 1 kita sugestikan bagaimana setiap napas kita keluar, maka rahim kita, pintu rahim kita akan membuka seperti bunga mawar yang sedang mekar.
Nah, kita sugestikan bahwa semuanya dengan membuang napas kita, maka pintu dan jalan lahir kita akan menjadi rileks sehingga bisa membuka maksimal. Dan kemudian pada kala dua, biasanya kita akan mensugestikan pada pikiran kita bahwa setiap menghembuskan napas, bayiku akan turun dengan lancar mengikuti jalan lahirku membuka, pintu jalan lahirku rileks sehingga bayiku akan lahir dengan cepat dan sehat. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan metode ini. Salah satunya adalah metode ini harus dilatih sejak kehamilan usia 38 minggu. Kemudian menguasai metode yang benar sesuai dengan prinsip yang saya jelaskan tadi. Tidak panik sehingga ibu bisa tetap ingat step-step langkah yang harus dilakukan. Kuasai dirimu. Bila kita menguasai diri kita, maka kita dapat berkonsentrasi untuk apa yang harus kita lakukan. Kemudian langkah lainnya adalah mengkombinasi dengan metode lain, yaitu seperti menambahkan aromaterapi dan kemudian memberikan suasana yang tenang, lampu yang remang-remang, kemudian lingkungan yang positif dalam mendukung proses persalinan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang manfaat, apa itu metode tiup-tiup, kemudian bagaimana melakukan metodenya dengan benar, dan kemudian bagaimana metode ini menjadi lebih efektif. Kemudian nanti di part 2 kita akan membahas tentang bagaimana metode tiup-tiup atau metode pernapasan yang benar yang dapat kita lakukan dalam proses persalinan. Nah, jangan lupa saksikan part 2-nya ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan diskusi lagi dengan video-video yang lain yang akan kita bahas satu persatu untuk persiapan ibu. Nanti jangan lupa like dan subscribe, komentar dan share-nya. Silahkan masukkan di kolom komentar apa saja yang mungkin bisa kita bagi lagi untuk channel Bunda Bidan berikutnya. Terima kasih, salam sehat.